Sebenarnya saya juga pengen mempertanyakan terkait film ini kepada Mbak Ayu, tapi saya juga tanya sekalian aja sih, apa tantangan dan ataupun kesulitan dalam pengambilan film ini, Mbak? Monggo. Sebenarnya saya pengen tahu ini kesulitannya dalam hal apa sebenarnya? Eh, Kesulitannya yang pertama dari segi penceritaan, jadi dari proses awal pembuatan naskahnya itu hampir setahun lebih, seringkali berubah. Kemudian dari segi teknisnya, karena tim kita dari Solo dan waktu produksi kita hanya 1 minggu, jadi uh, ada beberapa yang seperti siang hari dibuat malam di dalam ruangan, malam hari dibuat siang, sama setting tempat. Jadi setting tempat itu uh, ada satu rumah kosong, itu kita tadi yang video tadi kita cat, kita perbaiki lagi, uh, uh, jadi lebih bagus, dan banyak setting tempat yang kita rombak dan jadi bagus lagi. Dan satu ini sih kesulitannya, jadi aktornya si anak ini, dia itu sebenarnya anak yang ceria, dan karena memang karakter si Eka ini di itu yang dibilang ibu tadi, dia adalah korban dari bisa dibilang kegagalan dari orang tua yang mengasuh. Jadinya tadi sebenarnya banyak adegan yang hampir dia ketawa beberapa karena kebetulan aktor bapaknya itu memang dari teater dan kadang-kala suka cerita-cerita yang membuat ketawa dan apa ya, spontanitas adegan yang dari bapaknya itu kadang memang bikin ketawa dan bagus sih yang dari kayak gini. Dan kesulitannya yaitu kan naskah secara teknis dan proses pembentukan karakter Eka ini selama sekitar 4-5 bulan. Ternyata lama juga ya. Bagaimana membuat sebuah karya ataupun produk seni berupa film itu membutuhkan waktu yang sangat lama ternyata. Bahkan effort lebih sampai apa membersihkan rumah ya loh, mengecat rumah kosong dan lain-lain, effortnya lebih. Oke, mungkin ini saya kembalikan kepada kawan-kawan. Jika ada yang mau bertanyakan terkait narasumber kita yang di depan, monggo dipersilahkan. Kita buat diskusi sharing-sharing yang menyenangkan lah dan menegangkan. Mungkin dari kawan-kawan dipersilakan tanya, monggo. Kalau yang tadi cukup memberikan pencerahan bagi saya sendiri. Jadi karena itu anak bermasalah ya, gimana seorang anak bermasalah, pasti jalannya ada pertakan, ada kenal varian lagi. Tapi ketika dikupas juga pendekatan sosiologi, kita cukup bisa memberikan gimana akar masalah itu ya. Ya, ya. Ketika filmnya dikupas dengan sosiologi, pendekatan sosiologi ini cukup bisa memberikan kejelasan atau tenang dan gimana akar masalah si anak itu kebausaan kita itu. Sedangkan kita saat ini semakin mundur ya. Ketika menyelesaikan permasalahan apa yang terjadi pada anak, misalnya anak bermasalah, solusinya pasti dibawa ke militer. Tapi bukan daerah kita ya, orang lain, daerah lain ya, daerah kita udah. Padahal cara keilmuan, cara akademisi, hal macam ini kan bisa kita pecahkan, bisa kita atasi. Tidak selamanya seorang anak bermasalah itu terjadi pada internal dia sendiri, bisa jadi dari internal keluarganya atau dari sosialnya. Jadi keren itu. Tapi mungkin ada berapa tahun juga ya, tahunnya yang mungkin masih
belum begitu bilang dari mereka gitu. Misalnya, berarti kan terlalu banyak invasi anak ya. Ini kan loketnya aku cek ke perempuan, kamu ini lagi gitu. CD-nya kurang begitu disorot gitu, kurang begitu disorot. Sehingga ini cenderung bagaimana dampak ketika keluarga itu berangkat kamu biasa. Jadi itu perlu edukasi juga bagi kita yang ada itu semuanya, bagi kita semuanya. Bahwa psikologi anak sering dipengaruhi oleh internal dalam keluarga sendiri, antara itu ayah ibu ataupun lingkungannya itu. Baik, yang selanjutnya adalah dalam riset ini sendiri sebenarnya ada di dalam 1 tahun ya, dalam riset itu sendiri sebenarnya itu kesulitan apa yang dapat sebenarnya, kesulitan apa saja yang didapat dari riset tadi, karena harus diakui dalam riset seperti ini kadang-kadang memang tidak semua keluarga itu mau terbuka. Ada mereka memang ketika kita bukan interview langsung ya, mereka masih kebanyakan mereka masih menutup diri gitu, tidak selamanya terbuka sih. Sehingga pendekatan apa yang dilakukan dalam riset tadi, pendekatan apa yang dilakukan riset dan itu desain sosiologi cukup keren tadi. Jadi bagaimana memastikan dari pendekatan sosiologi, artinya bukan pendekatan militer ya, terima kasih. Ya, pendekatan dalam riset tadi itu kita nggak pendekatan juga. Jadi pendekatannya itu bagaimana dalam pendekatan keluarga. Maksud gini ya, berarti juga. Karena memang tidak semua narasumber mau terbuka ya, dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana pendekatan kawan-kawan ataupun tim terhadap narasumber? Kan nggak semua narasumber itu terbuka ya Mas ya. Nah, pendekatan dari kawan-kawan itu seperti apa Mbak Ayu? Mungkin bisa disampaikan Mbak Ayu. Oke, terima kasih buat pertanyaan ini. Jadi sebelumnya film ini memang berfokus di anak. Jadi memang fokusnya di bagaimana anak ini jadinya kan ranting kecil di atas riak. Kalau ranting kecil itu bareng si anak ini yang rapuh sebenarnya. Anak yang harusnya dibimbing oleh kedua orang tua, yang masih rentan menerima hal baik buruk dari luar maupun keluarga sendiri, kemudian dia di atas riak, gejolak ego dari kedua orang tua itu. Nah, terus kemudian untuk pendekatannya dari kami memang pendekatannya dari beberapa pengalaman. Kebetulan saya sendiri sebagai anak itu sempat mengalami sebagai Eka. Yang kedua si sutradaranya juga sempat mengalami itu. Dan kebetulan si sutradaranya ini tinggal di daerah Udenau yang di sekitar sana ada satu desa yang mayoritas masyarakat perempuannya itu jadi TKI. Jadi dia juga melihat beberapa teman-temannya yang juga mengalami seperti itu. Jadi pendekatan kita riset dari saya sendiri, direktur sendiri, dan beberapa pengalaman dari teman-teman yang ada di sana maupun di luar itu. Dan memang tidak semua para TKI itu ceritanya persis seperti ini, cuman ini kami mengambil dari beberapa kasus-kasus, kemudian kami olah seperti ini, makanya dalam proses pembuatan naskahnya itu setahun lebih. Gitu. Jadi dalam pembentukan karakter Eka ini sendiri saat itu juga diskusi sama saya, sama sutradara saya sendiri, dan ada satu orang di desa sana juga yang seusia kita. Jadi dari perspektif kita, apa sih sebenarnya yang kita alami saat itu? Gitu. Kayak jadinya terrepresentasikan di Eka ini. Saat itu saya sendiri juga di usia di tahun 2006. Ibu saya pergi ke luar negeri. Kebetulan kurang lebih sama seperti setting waktu di film ini. Dan saat itu di usia-usia saya juga usia-usia sama seperti Eka. Dan memang kayak
jadi sosok yang kehilangan peran. Kebetulan kalau saya lebih ke peran ibu, kalau bapak alhamdulillah masih mendapatkan peran bapak. Jadi pendekatannya dari tim tim pembuat film itu sendiri juga mengalami dan riset dan kita mengambil sedikit isu yang ada di desa yang mayoritas PKI itu. Jadi makanya kita menggunakan problem atau permasalahan ibunya pergi ke luar negeri. Terus Apakah mau ditanggapi? Nambah dikit ya, walaupun saya nggak ditanyain. Justru menurut saya, kenapa saya memuji film ini, kalau Anda melihat banyak riset film mengenai migran, sebagian besar mainstream sudut pandang itu perempuan, gitu. Nah, perspektif anak ini seringkali nggak diangkat. Dia itu kayak subaltern yang can speak ya. Dia ini adalah golongan yang tidak bisa bicara gitu, karena anak-anak itu kan seperti yang digambarkan tadi dijelaskan sama Mbak Ayu, dia ini riak, ranting di atas riak gitu, kondisinya dia nggak bisa mengatakan, memetakan kondisinya juga nggak tahu, menyampaikan aspirasi nggak tahu apa yang dialami gitu. Justru keunggulan dari film ini adalah film ini mengambil sudut pandang anak yang biasanya orang nggak ambil gitu. Dan itu yang menjadi keunggulan justru gitu. Dan sekaligus tadi saya bilang ada catatan yang saya lupa, saya jadi ingat kalau salah satu catatan saya sekaligus pujian untuk film ini, sekaligus film ini itu bisa menjadi salah satu media untuk menyuarakan emansipasi anak ya, bahwa anak-anak ini hak-haknya harus disuarakan gitu. Dan melalui film ini sekaligus bisa menjadi kritik di masyarakat dan menjadi alat yang lebih mengemansipasi bagi masyarakat ya, dan mengemansipasi anak tentu saja ya dari hubungan violence struktur sosial. Violence itu apa, misalnya kalau memutuskan orang tua itu bermigran, entah laki-laki atau perempuan, harus clear perannya, itu salah satunya ya dalam berkeluarga. Maksudnya kalau Anda belajar sosiologi keluarga klasik, itu mungkin udah nggak relevan lagi, tetapi sosiologi keluarga yang lebih modern, peran-peran itu lebih fluid, lebih dinamis gitu. Sehingga misalnya yang bekerja perempuan, laki-laki harus bisa pengasuhan. Kalau yang bekerja laki-laki, perempuan juga masuk ke ruang-ruang itu. Karena pembagian kerja ini juga harus lebih dialogis gitu dalam keluarga. Jadi nggak fix ya keluarga ini, tetapi juga sebuah produk sosial yang terus berkembang. Sehingga kembali lagi isu tentang anak, film ini sekaligus menyuarakan kritik sosial untuk lebih sensitif terhadap isu kekerasan terhadap anak gitu. Yang itu sering tidak disuarakan oleh banyak riset, karya seni dan sebagainya gitu. Saya kira gitu ya. Ini tambahan saja, walaupun saya nggak ditanya. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat narasumber kita yang ada di depan. Bagaimana perspektif Bu Iza menyampaikan apa yang tadi dipertanyakan oleh Mas Mas Hanafi. Terus Mbak Ayu tadi menyampaikan pendekatannya secara emosional ya Mbak ya, terhadap si pemeran utama Eka itu. Mungkin ada lagi dari kawan-kawan yang mau bertanya. Mas Fajar. Oke, saya mulai. Pertanyaan ini saya ajukan ke dua para narasumber. Pertama untuk terkait tema dengan apa yang disampaikan oleh film, mungkin atau apa ya, nggak matuk gitu menurut saya ya, karena dalam film tersebut hanya menyoal bagaimana psikologis anak seperti itu, sedangkan tema menyoal tentang perempuan migran, pekerja perempuan migran seperti itu. Memang mungkin nanti bisa diluruskan sama Bayu. Pertanyaannya menyoal terkait film tersebut, sebenarnya
apa sih yang membatalkan karakter ataupun kesadaran anak tersebut, sehingga ini representasi saya terkait bilang bagaimana anak itu sudah sampai, mungkin sudah sampai menuju kesuksesan seperti itu ya, karena diluluskan pihak sekolah untuk mengikuti satu olimpiade. Yang salah sebenarnya orang tua, para pengajar di sekolah, atau aktor yang di belakang sistem tersebut. Artinya ketika kita memandang, oh sebenarnya apa sih yang membatalkan anak tersebut sehingga apa ya, nggak sih melu olimpiade seperti itu kan katakan, karena kebutuhan ekonomi yang tidak memungkinkan, akhirnya dibatalkan oleh aktivitas orang tuanya yang memang tidak memungkinkan dalam film tersebut. Pertanyaannya, saya tarik ke wilayah yang apa ya? Saya tarik ke fakta, ke wilayah materinya. Menurut Mbak Ayu, ketika kita tarik film tersebut ke dalam realitas sosial sekarang, sebenarnya siapa sih aktor di belakang apa ya fenomena seperti itu? Apakah pemerintah yang nggak mampu menyediakan suatu fasilitas pada keluarga sehingga yang menjadi korban anaknya, mungkin seperti itu katakan? Apakah orang tua yang nggak mampu mengupayakan apa ya, keharmonisan dalam keluarganya, atau pihak sekolah yang nggak memungkinkan, atau pihak sekolah? Kira-kira seperti itu pertanyaan saya buat Mbak Ayu. Aktor siapa yang membuat hal seperti ini gitu? Buat Mbak Juwita, Bu Iza. Oh. Jelas Mbak ya pertanyaan saya yang awalnya ya. Buat Bu Iza, sebagai aktor, sebagai aktivis peneliti perempuan migran. Oh. Pertanyaannya langsung pertanyaan, kira-kira kasus yang seperti apa yang perlu Ibu tawarkan pada kami semua di dalam aktivitas Ibu dalam meneliti perempuan migran tersebut, yang perlu apa ya? Kira-kira kasus yang seperti apa yang perlu kita ketahui, Bu? Kira-kira seperti itu pertanyaannya terkait aktivitas Ibu meneliti perempuan migran itu, para pekerja perempuan migran, yang memang perlu Ibu sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih, Bu. Yang pertama mungkin ini sebenarnya Bu Iza juga bisa menjawab, ataupun Mbak Yu juga bisa menjawab dari pertanyaan yang pertama tadi terkait apa Mbak? Siapa aktor dibalik Siapa aktor dibalik kekacauan yang ada di dalam keluarga sebenarnya? Apakah dari keluarga? esensi dari filmnya ya? Namun saya tarik Iya problemnya itu. Iya. Apakah dari keluarga ataupun pemerintah sendiri ataupun dari sekolah itu toh sini dipertanyakan. kedua, Yang kedua, kira agak bingung aku yang kedua ya Bang. kira-kira kasus yang seperti apa Ibu tawarkan pada kami semua, pengalaman Ibu deh yang memang perlu kita ketahui bersama. Apa sih problem yang Ibu hadapi dalam memiliki pengalaman Ibu? Biar teman-teman bisa mendapatkan ya. Pengalaman wanita, pekerja wanita migran seperti itu Mas. Kasus yang seperti apa gitu Mas? Ini perlu dijawab di sini. Bu bisa dulu nggak apa? Boleh. Walaupun saya agak bingung ya, gitu. Apa yang saya tawarkan gitu. Sebenarnya banyak yang saya tawarkan ya, tapi saya nggak tahu kalian mau nggak saya tawarin ini. Yang perlu kan Bu pertanyaannya, Gimana? yang memang perlu ditawarkan. Perlu ditawarkan. Generasi wanita muda seperti ini loh. Oh, ternyata migran sih. Saya tuh ganti meniki pertanyaan nih bingung. Saya tuh, lo tuh. Nggak maksudnya gini.
pengalamanku di lapangan ketika riset satu, atau apa tawaran saya dengan kondisi pekerja migran yang kayak gini, kira-kira sebaiknya kayak apa sih gitu. Itu maksudnya yang mana, yang satu atau yang dua, pengalaman saya atau gambaran ideal yang saya gambarkan memberikan kira-kira baiknya gimana, itu kan dua hal yang berbeda. Yang sampean tanyakan di mana? Sebetulnya juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang kita perlu mengetahui bagaimana aktivitas Bu Iza, Bu Iza dalam melakukan riset. Oh ternyata pekerja wanita yang migran itu seperti ini. Yang memang perlu Ibu tawarkan pada teman-teman wanita di sini, Bu. Sebenarnya sudah saya tadi ya di slide, bukan slide ya, di penjelasan awal ya, temuan-temuan saya itu udah tak jelaskan gambaran besar gitu tentang 60% secara statistik, kondisi lapangan 4 hal itu secara garis besar gitu. Tetapi kalau hasil riset saya tentang pekerja migran, perspektif saya itu memang paradoks ya. Kalau perspektif film ini gitu lebih satir dan kritik ya gitu. Jadi saya nggak pakai sudut pandang paradoks, tapi pakai sudut pandang satir dan kritik gitu. Dan itu beda, kerangka berpikirnya berbeda gitu. Nah riset saya sebelumnya kerangka berpikirnya itu memang paradoks ya. Berusaha melihat bahwa migran itu sendiri adalah fenomena yang satu sisi dia ini adalah hasil dari produk kebijakan ya, karena pemerintah ini bilang bahwa pekerja migran itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena jelas ya devisa negara itu 160 triliun ya, gitu dari pekerja migran, gitu 160 triliun, akeh ya, akeh nggak? Oke. Tapi di akeh ya sih di korupsi Pertamina. Orang nyenggol nyoto-nyoto. Kalau ini aku menyatakan secara terbuka, nggak perlu senggol-senggolan. Jadi artinya apa? Sebenarnya kalau kita melihat ini yang saya ceritakan perspektif saya yang berbeda ya. Jadi kerangka saya adalah secara ekonomi hitung-hitungan mengirim pekerja migran ke luar negeri kui berarti secara ekonomi ya gitu, berarti Indonesia ini gak perlu modal apa-apa, tiba-tiba ada uang cash masuk nang Indonesia ya udah 160 triliun. Ini jenenge uang remittances. Remittances ini adalah istilah untuk menggambarkan fresh money yang keluar dari luar datang ke dalam, itu namanya remittances ya gitu. Nah itu yang sering digaung-gaungkan devisa negara itu. Jadi negara kan nggak modal apa-apa, tiba-tiba 160 triliun. Ngerti nggak maksud saya? Jadi dikirim karo pekerja migran ngirimi anaknya kanggo sekolah, ngirimi wong tuane nggo bangun omah, tuku sawah, macam-macam. Kan itu meningkatkan PDB istilahnya ya, gitu, atau daya belinya meningkat. Ya Ra. Jadi secara umum ekonomi makro itu diuntungkan dengan adanya proses migran ini. Ngono. Jadi itu kenapa sudut pandang saya paradoks waktu riset itu. Jadi kita menyadari bahwa migran ini dalam perspektif ekonomi jos gitu. Makanya banyak ekonomi klasik yang mendorong wong mungkin ben migran, ben sugih ngono. Banjur saya ini wong sosiologi kan ukil ya, gitu nggak menyerah ngono ya. Sek kok ngene dhisik ya. Jadi banjur aku ini sosiologi ya. Saya tuh melihat ada dimensi yang lain yang dikorbankan dari pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yang saya temukan itu keluarga, gitu. Adanya disfungsi keluarga, masalah keluarga gitu. Terus masalah humanisme ya, gitu. Masalah kemanusiaan seperti yang tak terangin tadi. Ada 4 hal yang tak terangin tadi loh, tentang kekerasan, tentang perlindungan hukum yang nggak ada. Akhirnya menungso ini kayak dianggap komoditas, nggak duwe jiwa aja. Jadi didol ngono terus yo wis ditocolne sing penting kirim devisa. Yo apa cah pemerintah nang ndi? Ngono. Oke. Jadi kuwi masalahnya. Terus masalah diskusi keluarga, terus masalah juga tipe ini wis balik. Banyak yang tidak berhasil cah. Balik iki
kalau nggak nganggur kadang-kadang nggak diterima karena di stigma sama warga desa kok duwe anak-anaknya tiba-tiba matanya lolok gitu kok kayak warganya gitu atau uangnya habis karena isu keluarga konflik gitu macam-macam. Terus makanya saya ceritakan tadi salah satu informanku itu pulang karena nggak bisa survive akhirnya memilih pekerjaan yang nyuwun sewu kurang decent ya. Kurang decent itu apa? Kurang diterima oleh masyarakat gitu. Salah satunya jadi LC. Sebenarnya aku tanya ke mahasiswaku tuh LC itu pekerjaannya itu selalu pekerja seksual nggak sih gitu? Sebenarnya enggak ya. Tetapi itu sekarang LC itu menjadi metafor bagi pekerja seksual. Iya enggak? Gitu kan ribet ya maksudnya. Tapi LC yang saya ceritakan ini jadi pekerja seksual gitu. Artinya apa? Temuan riset saya ini bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan dimensi-dimensi sosial dan kemanusiaan. Gitu temuan saya. Makanya saya argumentasi itu yang saya bangun karena temuan-temuan di lapangan saya menunjukkan bahwa materi pertumbuhan ekonomi kadang-kadang itu tuh menginjak-injak kemanusiaan gitu. Kalau dibiarkan terus-menerus ya, dia menjadi memimpin dalam isu pembangunan atau pertumbuhan gitu. Harus dieling nih menungso gitu. Menungso itu kudu dilindungi harkat dan martabatnya, hak asasi manusia, hak dasarnya dan macam-macam. Itu temuan saya ya, gitu. Yang perspektif ini berbeda dengan perspektifnya Mbak Ayu ini, filmnya Mbak Ayu. Kalau Mbak Ayu kan lebih ke satir, ke kritik gitu. Jadi bukan paradoks gitu. Sedangkan riset saya memang menemukan kayak temuan bahwa orang-orang yang keluarganya jadi buruh migran itu main magrong-magrong gitu. Iso nyekolah nih anaknya, sing bisa mengelola dengan baik uangnya itu bisa invest ke sawah. Kayak gitu ya. Ngerti ya maksud saya? Tetapi satu sisi saya juga menemukan fakta-fakta yang sebaliknya gitu tentang dimensi keluarga, dimensi perlindungan hukum, dimensi hak asasi manusia dan yang lain-lain, standar kehidupan dasar lah bagi si pekerja migran ini sendiri gitu. Ini temuan saya gitu. Apakah menjawab nggak ini pertanyaannya? Atau enggak? Karena mungkin riset Ibu Iza sangat-sangat memungkinkan bagi generasi wanita muda. Sebenarnya migran perlu nggak sih? Perlu. Nah, memang perlu. Oke, karena itu ya ngomong apa ya? Oke, Bu. Makanya tadi itu pekerja migran perlu gitu. Karena apa? Kita kan dunianya udah beda ya, dunia terglobalisasi gitu. Jadi apakah perlu pekerja migran? Perlu gitu. Ada ahli nuklir, nanti ini pekerja nuklir ya. Teknik nuklir kan nek sekolah ya, tapi nggon kerjane kuwi mbok ada di opo kene nang misal ya gitu. Kok sing iso nampa mungkin adalah lembaga-lembaga di luar Indonesia gitu. Ini salah satu contoh gitu. Apakah perlu pekerja migran? Menurut saya nggak ada masalah dengan pekerjaan migran ya. Yang menjadi masalah dari tadi kan aku tuh menjelaskan konteks sosial pekerja migran perempuan. Tahun 2006 itu 80% di pekerjaan domestik ya, tapi semakin ke sini semakin berkurang. Tahun ini ya, setidaknya data statistik terakhir itu 2023 itu sekitar 60% ya sekarang. Ada di sektor informal itu loh, Cah. Tadi udah tak jelasin ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Yang informal ini tidak tercatat, tidak terlindungi secara hukum, nggak ada perlindungan secara diplomatis gitu. Jadi paspor kadang-kadang disita, jam kerjanya nggak jelas seperti yang tak jelasin tadi loh. Nah ini loh maksudku yang jadi masalah gitu. Jadi kalau kamu sih ya perlulah. Kenapa nggak ada masalah dengan migran ya? Yang jadi masalah itu loh, masalah-masalah ini loh. Kerja perempuan yang dia bekerja di sektor informal, nggak ada perlindungan hukum, adanya kekerasan, pekerja gajinya nggak dibayar, gajinya dibayar mau seperempat gitu. Kayak gitu sebenarnya gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Apakah perlu aja nggak ada masalah dengan migrannya, tapi migran perempuan di ranah domestik ini yang sekali-kali debatable. That's why salah satunya
kenapa migran perempuan yang di Arab ini moratorium sejak 2015. Walaupun aku baca berita beberapa waktu yang lalu, katanya ya, dan ini melalui pidatonya Pak Prabowo, aku rada ndredeg gitu, terus aku lihat gitu, ternyata itu udah digodok di DPR katanya Juni atau Juli 2025 tahun ini mau dibawa lagi ke Arab. Gitu. Maksudnya kita ini udah siap belum so mau melindungi orang-orang kita yang mau dikirim ke sana itu? Karena asbabun nuzul kenapa itu ditutup tuh ada alasannya gitu loh, nggak tiba-tiba kok ditutup kan itu. Ada sabab musababnya kenapa fatwa moratorium itu turun ngono. Ya salah satunya banyak kasus kekerasan itu. Logika legal formalnya ya nggak sama gitu. Nah, saya nggak tahu apakah Indonesia sudah cukup kuat memiliki kerangka hukum perlindungan, diplomasi politik yang meyakinkan akan melindungi si migran ini dan sebagainya gitu. Ya saya nggak tahu, tapi itu aja kabar terbaru mengenai migran di Arab gitu.